Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Is Apriani. Saya dari kelas 12 MIPA 3 Manfaat Paneglang. Di sini saya akan membahas tentang respirasi aerob dan anaerob. Ketika kita menghirup udara yang kita terima dan masuk ke dalam tubuh adalah oksigen. Tapi kenapa ketika kita menghembuskan napas yang keluar itu malah karbon dioksida? Ternyata yang membuat ini terjadi adalah metabolisme yang ada di dalam tubuh kita. Selain karbon dioksida, metabolisme juga menghasilkan molekul air dan adenosina trifosfat atau ATP yang bisa diproses melalui proses yang bernama respirasi aerob. ATP merupakan sumber energi yang digunakan oleh sel-sel yang ada dalam tubuh. Sumber energi yang dimaksud adalah energi yang mampu membantu manusia beraktivitas. Intinya, semua aktivitas yang dilakukan itu membutuhkan ATP. Metabolisme dalam makhluk hidup itu ada dua, anabolisme dan katabolisme. Anabolisme berfungsi untuk mengubah molekul-molekul yang sederhana menjadi molekul yang kompleks untuk digunakan tubuh. Sedangkan katabolisme mengubah molekul yang kompleks menjadi sederhana sehingga bisa digunakan oleh tubuh. 1. Pengertian respirasi aerob. Respirasi aerob merupakan suatu proses perubahan glukosa menjadi energi yang membutuhkan oksigen O2 dalam jumlah cukup banyak. Energi yang dihasilkan akan sangat berguna untuk kelancaran tugas reguler makhluk hidup demi mempertahankan hidupnya. 2. Pengertian respirasi anaerob. Sementara respirasi anaerob adalah kebalikan dari aerob. Dikatakan demikian karena proses pemecahan glukosa dalam tubuh makhluk hidup untuk dijadikan energi tidak memerlukan oksigen sama sekali. Meski begitu, proses anaerob tetap menghasilkan energi meski dalam jumlah kecil. Perbedaan antara respirasi aerob dan anaerob adalah aerob menggunakan oksigen sedangkan anaerob tidak. Selain menggunakan oksigen untuk melakukan respirasi aerob, makhluk hidup juga membutuhkan glukosa. Zat ini bisa didapatkan melalui makanan mengandung karbohidrat yang sudah diolah oleh enzim-enzim di sistem pencernaan. Contohnya, nasi yang memiliki kandungan karbohidrat. Terdapat 3 tahapan yang dilakukan metabolisme di dalam tubuh untuk menghasilkan ATP. Tahapan pertama yang terjadi pada respirasi aerob adalah glikolisis. Secara harfiah, glikolisis memiliki arti pemecahan molekul glukosa atau gula. Tahapan pertama dari respirasi aerob ini memiliki 10 tahapan lagi. Sedangkan respirasi anaerob adalah reaksi perombakan karbohidrat. Dalam hal ini, glukosa yang dilakukan untuk menghasilkan energi tanpa menggunakan oksigen. Respirasi anaerob ini tergolong ke katabolisme karbohidrat karena dia memecah dan menyederhanakan glukosa. Proses yang terjadi pada respirasi anaerob hanya glikolisis dan transport elektron saja. Selain itu, jumlah ATP atau energi yang dihasilkan juga lebih sedikit. Jika respirasi aerob atau suatu molekul glukosa bisa menghasilkan 36 ATP bersih, respirasi anaerob hanya bisa menghasilkan 2 ATP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.